Pihak pengadilan memang tak mengungkap secara gamblang soal perceraian selebgram ternama itu, namun tertera inisial nama LFT yang merujuk pada nama asli Tasya Farasya adalah Lulu Farasya yang mengajukan gugatan cerai kepada AF yang tak lain Ahmad Assegaf, suami Tasya. Pemirsa, hari ini Rabu 24 September digelar sidang cerai perdana beauty influencer Tasya Farasya yang menggugat cerai suaminya Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai tersebut diajukan Tasya melalui sistem e-court oleh kuasa hukumnya pada 12 September 2025. Ditanya soal kesiapannya menghadapi sidang perdananya hari ini, Tasya Farasya hanya menundukkan kepala dan diam membisu, enggan menjawab pertanyaan awak media. Namun kabar yang didapat, kembaran dan adik Tasya itu akan hadir di sidang cerai hari ini. Assalamualaikum Kak Tasya, apa kabar? Dari IMNC ini. Bagaimana Kak Tasya kabar hari ini? Oh ya, Kak Tasya besok hadir Kak di sidang? Ada rencana hadir Kak Tasya? Kak Tasya bagaimana kabarnya Kak Tasya yang berita yang beredar? Sejurus dengan Tasya, Ahmad Assegaf, suami Tasya pun enggan menjawab pertanyaan tim obrolan seputar selebriti soal gugatan cerai yang dilayangkan istrinya itu. Pak Ahmad, izin Pak, izin wawancara Pak, klarifikasinya aja Pak tentang Pak Ahmad. Izin Pak Ahmad. Pak Ahmad, izin Pak Ahmad, klarifikasi Pak Ahmad. Benar nggak sih Pak Ahmad? Sebelumnya, Tasya Farasya itu menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengenai hal itu dibenarkan Dede Rika Nurhasana, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Tadi masih baru dipanggil untuk sidang pertama. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya tahapan berikutnya. Pihak pengadilan memang tak mengungkap secara gamblang soal perceraian selebgram ternama itu, namun tertera inisial nama LFT yang merujuk pada nama asli Tasya Farasya adalah Lulu Farasya yang mengajukan gugatan cerai kepada AF yang tak lain Ahmad Assegaf, suami Tasya. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Pengadilan Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap, itu aja yang bisa kami sampaikan. Gugatan Tasya ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Betapa tidak, rumah tangga Tasya dan Ahmad yang dibangun 7 tahun lalu dan digelar secara mewah dan megah selama 7 hari 7 malam dengan mengusung beragam konsep pernikahan itu ternyata kini berada di tubir perceraian. Ahmad Assegaf, suami yang selama ini dicintainya itu, ternyata diam-diam diduga tega berselingkuh dan menggelapkan uang dalam bisnis bareng, serta menilep uang pembangunan rumah yang tengah dibangunnya. Tasya diduga mengalami kerugian material sebesar 23 miliar. Tak hanya itu, muncul tudingan lain jika Ahmad juga menggadaikan rumah milik mertuanya Alawiyah Alatas. Lantas, siapkah Tasya Farasya hadir di persidangan melawan pria yang selama ini begitu ia cintai yang telah memberinya 2 anak itu? Dan bagaimana pula kesiapan Ahmad yang reputasinya habis dikuliti netizen sebagai suami yang bikin ludes harta istri? Sementara itu, jika rumah baru Tasya yang penggarapannya dipercayakan ditangani oleh Ahmad sebagai kontraktor, lain halnya dengan penampakan rumah milik kakak Tasya yang terlihat mewah dan megah dilengkapi berbagai fasilitas dan kolam renang. Oke, jadi ini kita turun ke lantai bawah gitu. Ini masuk ke ruang TV. Jadi sebenarnya di sini tuh khusus ruang TV buat keluarga aja. Tapi karena ruang tamu kita belum datang, belum jadi. Jadi sekarang tamu juga di sini dulu. Ini bagus banget sih guys. Kayaknya yang tinggal di sini tuh suka ngumpul-ngumpul ya? Iya memang kan suka ngumpul. Di sini cuma ruang TV buat duduk anak-anak. Aku biasanya di sini nih just setiap hari. Terus kayak gede bisa ngumpul sama berapa orang ini ya? Bisa 12 orang. Terus habis itu selain ngumpul-ngumpul ini suka dipakai buat main game juga ya ternyata ya. Karena pada main PS di rumah jadi suka duduknya di sini. Abis itu di samping-sampingnya sini buat simpen piring Kak. Kalau ada kue atau apa tamu kan ngambilnya suka susah sama gelas-gelas. Tapi aku sengaja kasih kacanya yang ngeblur biar nggak kelihatan berantakan gitu kan. Kita buka nih.
Rapi banget sih. Pajang-pajangan doang. Bener-bener semuanya gold. Nah ini juga tuh. Berarti warna favoritnya gold. Pink. Tapi kalau rumah pink kan kayak bercanda ya. Kalau buat interior lucu ya. Kayak rumah Hello Kitty gitu ya. Nah karena sekarang musim hujan juga, jadi bikin tambah jarang turun Jess. Karena basah ya, becek ya. Ini yang nanti mau jadi ruang entertainment gitu loh, kayak main biliar. Tapi space-nya banyak banget ya. Sebenarnya nggak sebanyak ini ruangannya, ini kita bikin sini. Biasanya Ini kolam renang yang selama 1 tahun aku di sini, belum pernah. sumpah kaki gue pertama kali untuk air. Sementara jika Tasya Perdana hadapi sidang cerai, Andre Taulany yang sudah 4 kali melancarkan gugatan cerai kembali menghadapi sidang cerai lagi melawan Rinwartia Trigina. Namun sidang kali ini yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi sidang perdana setelah pindah pengadilan dari PA 3 Raksa Tangerang. Lantas apakah gugatan ayah 3 anak itu akan dikabulkan majelis hakim? Talak ya, di pengadilan itu kan pengadilan agama itu ada cerai talak, cerai gugat. Cerai talak artinya diajukan oleh suami. Kalau yang ada maksud itu ada memang ya, itu masuk daftar tanggal 12 September atas nama AT ya, kemudian istrinya RT itu memang sudah masuk tanggal 12 September, ada pada data kami, tapi yang tadi ditanyakan belum ada. Untuk sidang pertama nanti tanggal 24 September. 24 September sidang pertama. Kalau ternyata kedua belah pihak hadir, itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 mewajibkan kepada penggugat kalau cerai gugat, pemohon kalau cerai talak itu wajib melakukan mediasi. Ya, kalau pemohon tidak mau atau termohon yang tidak mau, itu dua-duanya ada konsekuensi tersendiri. Dalam sidang perdana yang digelar hari ini, Andre Taulany diperkirakan tak akan absen sidang secara selama ini ia justru yang antusias dan ngebet untuk cerai dari Erin. Namun beda dengan Erin yang kemungkinan besar tidak hadir sidang lantaran wanita yang kerap kumpul dan pamer gaya hidup mewah ini saat ini masih berada di London. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Setiap ada jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Sementara itu digugat cerai bolak-balik oleh Andre di Pengadilan Agama 3 Raksa. Benarkah Erin sebetulnya juga sudah mati rasa dan ingin berpisah dari Andre yang telah memberinya 3 orang anak itu? Tapi benarkah Erin masih butuh harta sehingga tak berniat membuat kesepakatan untuk mengakhiri status rumah tangganya dengan Andre? Apalagi keduanya kini sudah pisah rumah dan tak saling tegur sapa bertahun-tahun. Jadi kalau dibilang tidak ada apa-apa, ini hanya miskomunikasi, bohong semuanya. Aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia. Tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai. Ya kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya, berantem berbeda pendapat dan itu suatu hal yang wajar. Ini bukanlah pertama kalinya gugatan cerai Andre Taulany kandas. Sejak tahun 2024, komedian sekaligus presenter itu sudah 3 kali mencoba mengajukan perceraian di Pengadilan 3 Raksa Tangerang, namun akhirnya selalu dimentahkan lantaran persoalan administratif hingga akhirnya ia mendaftarkan gugatan baru di PA Jakarta Selatan. Haji kamu tuh masih, kalau orang Palembang bilangnya masih hangat. Jadi sayangkan haji kamu tuh, jangan berbohong. Menguntungkan kamu, nggak juga yang berbohong itu. Sekarang ibu nggak bisa diam lagi. Kalau ini tadi ibu diam. Dimarah-marahi anak diam. Cucung-cucung marah diam. Mantu-mantu di rumah ini ribut diam. Tapi sekarang nggak bisa lagi diam. Kamu membersihkan diri kamu,
tapi menjatuhkan ibu.